Halo Vilas, selamat datang kembali di channel kami. How are you doing? I hope you are doing well. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. So, pada video kali ini I'm going to show you a material, dan saya mengambil rujukan dari materi bahasa Inggris kelas 7 SMP. Materi yang saya ambil kali ini adalah chapter 3 dengan judul What Time Is It? Mari kita lihat kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan kosakata terkait angka kardinal dan ordinal number. So, saya hanya mengambil satu saja di antara materi-materi yang tertera di situ, yaitu memberi informasi tentang waktu. So we are going to learn about how to tell time to others. So pada instruksi kali ini, we will tell Benny's meal times every day orally. Jadi kalian diharapkan yaitu mampu untuk menceritakan waktu makan Benny setiap hari secara lisan. So here are what we'll do. First, we will listen carefully to our teacher say the sentences. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita mengatakan kalimatnya. Kemudian yang kedua, second, we will repeat the sentences after the teacher one by one. Kemudian yang kedua, kita akan mengulangi apa yang guru kita ucapkan satu-satu. Then we will draw the hands of the clock to show the times. Kemudian kita akan menggambar jarum jam untuk menunjukkan waktu. So let's start it. Untuk mengatakan jam, kita harus tahu dulu kosakata yang kita gunakan untuk menyatakan angka 1 sampai dengan angka 12. So we will say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Right. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Ado gets up and takes a bath. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Ado gets up and takes a bath. 5 o'clock. 5 means 5, o'clock means tepat. Jadi jarum jamnya menuju ke jam 5, angka 5, kemudian o'clock, karena o'clock artinya tepat, maka yang besar, jarum besar menuju ke angka 12. So 5 o'clock in the morning. Next, it is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. At 1 o'clock in the afternoon. Di situ ada kata 1 o'clock. 1 means 1, o'clock means tepat. So jarum kecil menuju ke angka 1, kemudian jarum yang besar menuju ke angka 12. Contoh yang ketiga. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. 7 o'clock in the evening. 7 berarti angka 7. O'clock means tepat, berarti dia menuju ke angka 12 untuk jarum besarnya. Right. Ways to tell the time. Ada dua cara untuk menyatakan waktu. So what time is it? Jam berapa ini? What time is it? So untuk menyatakan jam ini, maka ada juga dua cara. Cara yang pertama yaitu 2:30. 2:30. Cara yang kedua, 2:30. 2:30. What about this?
Cara yang pertama, kita menyatakannya 7:15. 7:15. Cara yang kedua, kita mengatakannya 7:15. 7:15. Next, what about this? What time is it? Maka cara yang pertama 11:45. 11:45. Kemudian cara yang kedua 11:45. 11:45. Right, mari kita belajar cara yang pertama terlebih dahulu. Di cara yang pertama, kita mengucapkan jam dimulai dengan jamnya terlebih dahulu, nominal jamnya. Kemudian baru kita mengatakan menitnya. Oke, let's take a look at the example. So, kita punya jam 8.10. Maka di cara yang pertama ini kita mengucapkannya 8, jamnya dulu. Kemudian menitnya 10, kita bilang 10. So we just say 8:10. Kita hanya mengucapkan 8:10. Yang kedua 9:07. 9:07. Cara yang ketiga 11:52. 11:52. Example. Andy wakes up at 4:15 in the morning. At 4:15 in the morning. Saya mengambil contoh kalimat dalam simple present tense yang menyatakan suatu kebiasaan. Wakes up at 4:15 in the morning. Ini merupakan kebiasaan. 4:15 berarti jam 4:15. 4 itu jamnya, 15 itu menitnya. Kemudian untuk menunjukkan waktu, kita menggunakan preposisi at. Diingat-ingat, untuk menunjukkan waktu, kita menggunakan preposisi at. Nah, di video sebelumnya, saya sudah membuat materi tentang prepositions of time. Kalian bisa lihat di sini, di pojok sini. Oke? Right, let's go on. Cara yang kedua, yaitu menitnya dulu, kemudian baru jamnya. Right. So, contohnya adalah kita punya jam 8.10. Maka kita mengucapkannya adalah 10. Nah, di cara yang kedua ini kita harus menambahkan kata past. Kemudian baru jamnya di belakang 8. Jadi kita mengucapkannya adalah 10:08. Selanjutnya 20:06. Kenapa kok dibaca 20? Nanti kita akan lihat bagaimana membaca dengan cara yang kedua ini. 20:06. Selanjutnya 8:12. 8:12. Right. Pada cara yang kedua ini, di menit pertama sampai dengan menit ke-30, kita menggunakan kata past, ya, di antara menit dan jamnya. Past di sini bermakna lebih. Ya, bermakna lebih. Sedangkan untuk menit ke-31 sampai dengan menit ke-59 kita menggunakan kata to. To di sini memiliki makna menuju. Oke, diingat-ingat. Right. Sedangkan jika jarum jam mengarah ke angka 12, maka kita menyebutnya o'clock atau tepat. O'clock. Kemudian jika di angka 3, maka kita mengatakannya a quarter.
a quarter past, yang artinya lebih 15 menit. Sedangkan jika berada di angka 6, kita mengatakannya a half past, lebih 30 menit. Di angka 9, kita mengucapkannya a quarter to, lebih 45 menit. Atau kita bisa bilang 15 menit menuju ke. Alright, kita punya 8 contoh jam di sini. Alright, so di bagian biru, di wilayah yang bagian biru, kita bisa melihat menitnya di sana. Menitnya semuanya tertulis di bawah 30 menit. So kita akan menggunakan kata past di sini. 5 untuk menitnya, kemudian past 6. So we say 5 past 6. 15 past 7. 20 past 9. 25 past 11. Alright, untuk waktu yang di bawah, kita menggunakan kata to karena menitnya berada di angka 31 sampai dengan angka 59 menit. So we will say 25 to 7, 17 to 8, a quarter to 10, 5 to 12. Mari kita lihat di sini. Di jam 6.35 kita mengatakannya 25. 25 dari mana? So 25 itu adalah sisa menit dari 60 menit yang dikurangi dengan 35 menit. Berarti di sini artinya adalah 25 to 7, yaitu 25 menit menuju ke jam 7. Seperti itu. 25 menit menuju ke jam 7. Kemudian yang kedua, 17 to 8. 17 dari mana? 17 itu adalah sisa dari 60 menit yang dikurangi dengan 43 menit. Ketemunya adalah 17. Makanya kita mengucapkan 17 to menuju ke jam 8, menuju ke jam 8. Jadi kita tidak mengucapkan to 7. No. Kalau to 7 berarti dia menuju ke jam 7. Sedangkan di situ tertulis 7.43 berarti dia mengarah ke jam 8. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, 9.45. 45 kita tadi sudah mengutarakannya di depan bahwa 45 menit kita mengatakannya a quarter. Kita tidak bisa bilang tidak bilang 15. No, kita bilangnya a quarter. So a quarter to 10. Jadi 15 menit menuju ke jam 10. Alright. Selanjutnya adalah 5 to 12. 5 menit menuju ke jam 12. Alright, catatan. 8:15 in the evening. 8:15 in the evening. Untuk tulisan jam 20.15 dalam pengucapan kita bisa mengatakannya 8:15 in the evening. Jadi format 24 jam bisa dibaca dengan 12 jam. Dengan catatan ada penambahan keterangan waktunya di situ. Keterangan waktunya adalah in the evening karena kita tahu di Indonesia jam 20.15 itu pasti posisinya berada di sore hari. Right. Di sini ada 6 a.m. 6 a.m. Dalam speaking, we say 6 in the morning. 6 in the morning. So a.m. or p.m. berlaku 12 jam. Artinya mode 12 jam saja. Baru kita bisa memberi keterangan a.m. or p.m. dalam jam. Dan diucapkan sesuai dengan waktunya. Contohnya adalah in the morning, in the afternoon, at night. Untuk penjelasan AM or PM akan ada video selanjutnya. Tetap terus pantau channel kami ya. So untuk latihan kalian sudah saya sertakan waktu dan saya harap kalian bisa menjawab satu persatu dari waktu ini. Ya, kalian boleh tulis salah satu aja atau boleh dua atau boleh semuanya. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana jawaban kalian. Oke?
So thanks for watching. I'll see you again in the next video. Don't forget to support us by subscribing our channel. Semoga video ini bermanfaat dan I'll see you again in the next video. Bye bye.